مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, segenap para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan dan wabil khusus nikmat iman wal Islam sehingganya kita dapat bersimpuh di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat hari ini semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita bingkiskan dan kita kirimkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan insyaallah kepada para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir pada hari ini termasuk umat pilihannya yang insyaallah kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya ada beberapa maklumat dan himbauan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak selaku khatib sekaligus imam pada Jumat hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Suryana dari Manggarai. Alhamdulillah beliau sudah berada dalam masjid. Dan untuk muazin kami mohon kepada Bapak Muhammad Fajar dari Pempa TK Bahasa. Selanjutnya berupa himbauan, kami menghimbau kepada seluruh jamaah baik karyawan Pempa TK Bahasa ataupun masyarakat yang berada di sekitar Masjid Miftahul Ulum agar segera melangkahkan kakinya menuju masjid karena waktu zuhur telah tiba. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Kemudian himbauan yang kedua, kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah ada di dalam masjid agar mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu dengan tetap kita mengikuti protokol COVID-19 yaitu menjaga jarak agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi saf-saf berikutnya. Kemudian himbauan yang ketiga, kami menghimbau kepada para jamaah yang menggunakan alat komunikasi handphone terutama, kami mohon agar dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan salat Jumat yang kita laksanakan. Kemudian himbauan yang keempat juga kami menghimbau kepada para jamaah ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, kami mohon agar tidak tidur apalagi berbicara karena hal tersebut dapat merusak pahala Jumat itu sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga almarhum dan almarhumah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadah semasa hidupnya, dan kuburnya dijadikan radha
rawdah min riyadil jannah. Dan juga kita berharap dengan pembacaan suratul Fatihah bagi kedua orang tua kita ataupun saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai yang saat ini mungkin terbaring sakit, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya dan Allah kembalikan kesembuhannya. Dan yang mempunyai urusan, mudah-mudahan Allah melancarkan dan mudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin
وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang semoga kita semua berlimpah berkah, ampunan, ridha, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Nur ayat 54 untuk mengajak umatnya taat kepada Allah dan Rasulnya, di mana Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "Ati'ullaha wa ati'ur Rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang melakukannya. Kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Maka dia sungguh telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menafsirkan fauzan azima, keuntungan yang besar ini meliputi keuntungan duniawiyah maupun keuntungan ukhrawiyah. Keuntungan di dalam kehidupan dunia ini, terlebih lagi keuntungan di dalam kehidupan akhirat nanti. Keuntungan di alam dunia ini yang pertama, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang berlimpah cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda seseorang itu mendapatkan limpahan cinta, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu mendapatkan hidayah untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran orang itu mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala bukan diukur dari kekayaan yang berlimpah yang dia miliki. Ukuran orang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari jabatan kedudukan tinggi yang dia pegang.
Karena berapa banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang besar, namun tidak dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun dan Namrud. Fir'aun dan Namrud tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala betapapun ia memiliki kekuasaan yang luas, kerajaan yang besar. Mengapa? Karena dia tidak diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Betapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, rumah mewah, mobil megah. Namun itu bukan merupakan cinta dan kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an, Allah berikan kekayaan yang berlimpah ruah kepada Qarun, namun Qarun tidak diberikan cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Qarun tidak diberikan taufik hidayah buat tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Wa may yuridillahu khairan yashrah sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada padanya, maka orang itu akan diberikan kelapangan, keluasan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat itu di dalam kehidupan dunia akan diberikan kehidupan yang lapang, hati yang tenang. Kehidupan yang lapang, kehidupan yang tenang akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya lapang menerima apapun yang terjadi di dunia ini, karena itu keberkahan dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hidupnya terasa sempit, kalau orang hidupnya terasa stres, itu bukan hidup orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang hidupnya jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wal unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang lapang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang menjalankan ketaatannya kepada Allah, melaksanakan amal soleh, melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan taat pula segala sesuatu kepadanya, sebagaimana disabdakan, man ata'allaha ata'ahu kulla syai'. Siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan taat pula segala sesuatu kepadanya. Hadirin, dia punya bawahan-bawahannya akan taat kepadanya. Dia punya karyawan-karyawannya akan taat kepadanya. Dia punya anak-anaknya akan taat kepadanya. Dia punya atasannya tidak akan melakukan kesewenang-wenangan terhadap dirinya. Ada diriwayatkan
di dalam sejarah seorang nabi yang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala di masa sulit, di masa sempit, di masa susah, di masa yang berat untuk melakukan peperangan, namun karena ketaatannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun sulit, betapapun berat, betapapun sempit, dilakukan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan peperangan. Hadirin, ketika terjadi peperangan, senja mulai tiba. Sekiranya malam gelap tiba, maka kemenangan yang hampir saja di depan mata bisa sirna begitu saja. Kemenangan yang sudah ada di depan mata bisa hilang. Namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, matahari pun menahan dirinya untuk menenggelamkan diri, sehingga siang berjalan dengan panjang untuk memberikan kesempatan kepada sang nabi mendapatkan kemenangan yang memang sudah ada di depan mata. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, matahari pun tunduk menunda untuk menenggelamkan diri demi kepentingan sang nabi mendapatkan peperangan dari kemenangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhus salihun, akan dicintai oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh mencintai mereka, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan buah dari ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya mendatangkan kecintaan dari orang-orang yang soleh, akan mendatangkan keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Hadirin, ini keuntungan, keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka orang yang taat kepada Allah ketika menjalankan kehidupannya di dunia. Dan tentunya nanti di akhirat, di alam kubur, amal solehnya, ketaatannya akan menjadi penerang kubur yang gelap gulita, akan meluaskan kubur yang sempit. Dan nanti di sirat, amal-amal solehnya akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, akan dimasukkan ia jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Wa dzalika fawzul azim, yang demikian itu adalah kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan yang besar, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Lalu hadirin, apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah dan Rasulnya? Kullu ma yuwaffiqu syar'an yusamma ta'atan, segala sesuatu yang sesuai, yang seirama dengan syariat, itulah yang namanya ketaatan. Sehingga yang namanya taat itu ada yang wajib, seperti sholat wajib, seperti puasa Ramadan. Ketaatan itu ada yang sunnah, seperti sholat witir, sholat duha. Ketaatan itu ada yang sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang mubah, yang boleh, yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kategori ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidur mubah, namun ketika tidur kita melaksanakan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidur itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu akan menjadi besar pahalanya ketika ketaatan itu dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Baru senang, baru girang akan datangnya bulan Ramadan, sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan siksa api neraka. Lalu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang ketika
mendengar azan dia mengucapkan marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta kebaikan. Baru mengatakan marhaban, selamat datang, kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus. Marhaban bis shalah, selamat datang waktunya salat. Kesenangan, kegirangannya terhadap ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan salat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang disegerakan jauh lebih besar pahalanya ketimbang ketaatan yang ditunda-tunda. Apalagi ketaatan yang terlambat, baru sudah mati baru mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru akan mendatangkan penyesalan, kerugian yang besar terhadap orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilakukan masih muda, masih banyak keinginan, darah masih hangat, masih banyak keperluan, tapi dia waktunya, kesempatannya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar pahalanya. Bahkan dia mendapat perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sabun saat fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat perlindungan nanti di akhirat, akan mendapat naungan nanti di yaumil mahsyar, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu akan menjadi besar pahalanya. Ketika ketaatan itu kita ajak orang lain, kita ajarkan orang lain, maka ketika orang lain itu melaksanakan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ketaatan. Panitia-panitia kebaikan, panitia-panitia amal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti acara yang dia selenggarakan. Ada 1000 orang, maka 1000 kebaikan yang akan dia dapatkan dari pahala orang yang melakukan ketaatan dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kekurangan dari ketaatan yang kita lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan balasan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. وسلم وجل والعوض والدعوة وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك واصرف أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah.
فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون المخلصون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وكرمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dhunub. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana